Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Rustiwan Dwi Sangra Indrayanto, NIM 3520102296. Saya adalah mahasiswa Teknik Industri di kelas C5 tahun 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal mekanika teknik di mata kuliah mekanika teknik. Berikut soal-soalnya. Yang pertama yaitu seorang anak sedang menarik gerobak dengan 3 gaya seperti gambar di atas. Berapa resital gayanya? Yaitu ini dia seorang anak. Yang pertama, yang sebelah kiri adalah 40 Newton, terus yang bawah ini 14 Newton, dan yang di atas 26 Newton. Jadi berapa resultan gayanya? Misalkan yang sebelah kiri ini kita beri nama F1, terus yang ini F2, yang 14 Newton F3. Jadi berapa resultan gayanya? Itu kita masukkan rumusnya. Sigma F sama dengan F2 ditambah F3 dikurangin F1, yaitu 26 Newton ditambah 14 Newton dikurangin 40 Newton. Hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena dari 40 ke kanan, ke kiri, dan 26 dan 14 yaitu hasilnya 40 sama. Jadi hasilnya 0. Maka anak tersebut tidak akan bergerak karena sesuai dengan hukum Coulomb. Lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua ini adalah berapa resultan 3 gaya pada gambar di bawah ini. Kita uraikan dulu gambar yang ini. Jadi yang F1 mengarah ke sumbu X, dan F2 sama F3 belum mengarah ke sumbu Y atau sumbu X. Jadi kita uraikan dulu. Antara F2 kita diberi nama F2Y, terus kita uraikan ke bawah, kita tarik ke kiri, sama juga F2Y. Jadi kita kesimpulannya ini kita beri nama F2Y. Yang ini kita arahkan ke sumbu X, yaitu hasilnya F3X, maaf ya, yang ini X, F3X. Kita tarik ke bawah sama, dan kita uraikan juga ke sumbu Y, yaitu hasilnya F3Y. Jadi kita uraikan, kita rumus ke perhitungannya. Sigma Fx sama dengan F1 yang ini dikurangin F2X dikurangin F3X, yaitu hasilnya F1 kurangin F2 sin 30. Kenapa hasilnya dari sin 30? Yaitu dari F2X ini X kita sama di 30 dan 30, yaitu selanjutnya sin
sama dengan sisi depan dibagi sisi miring, yaitu sisi depan di sini dibagi sisi miring. Terus selanjutnya sin 30 sama dengan F2X dibagi F2. Hasilnya F2 sin 30. Selanjutnya untuk F3 cos 60 hasilnya dari mana, yaitu dari sini sama dari cos sisi sama dengan sisi miring dibagi sisi samping dibagi sisi miring, yaitu hasilnya cos 60 sama dengan F3X dibagi 3, yaitu hasilnya F3X kita dari F3 cos 60 hasilnya kita masukkan ke rumus, yaitu sigma fx sama dengan 20 sigma fx sama dengan 20 Newton dikurangi 20 dikali setengahnya dari mana, dari sin 30 dikurangin 24 setengah sama juga, yaitu hasilnya sigma f sama dengan negatif 2. Kita selanjutnya cari fy nya mana, sama juga kita juga udah ada hasilnya dari f2y yang dari sini dikurangi f3y yang dari sini, yaitu kita masukkan rumusnya sigma fy sama dengan f2 cos 30 dikurangin f3 sin 60, yaitu sin 60 dari mana, dari sini sama juga kayak yang ini sin 30, yaitu kita masukkan nilainya sigma fy sama dengan 20 Newton dikali setengah akar kuadrat 3 dikali setengah akar kuadrat 3, yaitu hasilnya negatif 2 akar 3 Newton. Kita masukkan ke samping, F sama dengan akar kuadrat sigma fx pangkat 2 ditambah sigma fy pangkat 2, yaitu kita juga masukkan rumusnya, yaitu negatif 2 Newton akar kuadrat pangkat 2 ditambah negatif 2 akar kuadrat 3 pangkat 2. Hasilnya akar kuadrat 4 Newton pangkat 2 ditambah 4 kali 3 Newton pangkat 2, yaitu hasilnya 4. Jadi dari beberapa resultan 3 gaya gambar di bawah ini, dari keseluruhannya yaitu hasilnya 4 Newton. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Kita lanjut yang soal yang ketiga, yaitu diketahui gaya F1 sama dengan 6, terus F2 sama dengan 8, serta sudut antara kedua gaya yaitu 60 derajat. Maka carilah resultan dan arah gaya tersebut, yaitu yang ditanyakan berarti resultan dan arah gaya.
Yang pertama kita mencari resultannya dulu. Jadi untuk R ini adalah resultan. Rumusnya sebagai berikut. F1 pangkat 2 ditambah F2 pangkat 2 dikali 2 ditambah 2 dikali F1 dikali F2 cos delta. Yaitu kita masukkan rumusnya. Yaitu R sama dengan 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2 8 pangkat 2 ditambah 2 dikali 6 dikali 8 cos 60. Jadi kita dikalikan dulu, kita masukkan di angkanya di bawah, yaitu R sama dengan akar kuadrat 60 ditambah 36 ditambah 64 ditambah 2 dikali 6 dikali 8 dikali setengah 0,5 atau 0,5, yaitu hasilnya akar kuadrat 10 ditambah 48. Jadi hasilnya resultan gaya yang di atas adalah 12,166 Newton. Yang berikutnya kita mencari arah gayanya, yaitu F1 dibagi sin alfa sama dengan resultan dibagi sin 180 derajat negatif X. Yaitu kita masukkan rumusnya 6 sin alfa sama dengan 12,166 dibagi sin 180 di negatif 60, yaitu hasilnya sin alfa sama dengan 12,166 dibagi sin 120 derajat, dan hasilnya sin alfa sama dengan 6 dikali sin 120 derajat dibagi 12,166, dan hasilnya dari sin alfa sin 120 kita diubah ke dalam angka, yaitu 60 dikali 0,866 dibagi 12,166. Hasilnya 4,196 dibagi 12,166. Jadi dari hasil yang di atas, yaitu sin alfa sama dengan atau arah gayanya 0,427, yaitu sin pangkat negatif 1 0,427 sama dengan arah gayanya, yaitu 25,277 derajat. Jadi untuk resultan gaya adalah 12,166 Newton dan arah gayanya
25,277 derajat. Jadi untuk pembahasan kali ini saya cukupkan di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bila ada saran, kritik, dan masukan, mohon disampaikan di kolom komentar ini supaya bisa membangun saya ke depannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.